Baik, Bu. Baik semuanya ya, sehat-sehat ya. Sehat. Nah, di situasi seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Tolong dicek dulu sampai kanan kirinya, kalau ada sampah dibersihkan dulu. Sudah bersih. Terus baju-bajunya sudah, jilbabnya dirapikan dulu. Oke, Bu. Baik, seperti biasanya sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Evelyn sebagai ketua kelas memimpin teman-temannya berdoa. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa berdoa dulu. Berdoa selesai. Sudah, bagi sudah ya, ada berdoa lagi ya. Sekarang seperti biasanya setiap hari untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme dari dalam diri kita semuanya, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Di sini hari ini aku menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Udah pada hafal atau belum? Sudah ya, bisa berdiri dulu ya anak-anak. Sudah siap? Sudah Ibu. Dirinya yang bagus ya anak-anak. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, terdengar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Silakan duduk kembali ya. Terima kasih Ibu. Di sini Ibu mau tanya dulu, di sini ada yang tidak hadir? Ada apa? Iya. Budi kenapa hari ini kok tidak hadir? Iya. Mungkin Ibu mau lebaran. Ini pasti apa ya? Biasanya jam 10 hari. Oke, hari ini Ibu mau tanya dulu. Hari ini Mbak Domas bangunnya jam berapa? Bangunnya 25. Jam 5. Kalau Mbak Evelyn? Jam 6. Jam 6. Oke, kalau Mbak Nia? Pas sahur tadi. Pas sahur udah bangunnya. Kalau yang ini? Setelah subuh. Nah, kalian menurut kalian itu membaca waktu, tahu waktu itu penting nggak? Penting. Kalau nggak tahu waktu, nggak bisa tidur jam. Kita bisa terlambat datang ke sekolah, bisa terlambat bangun tidur. Betul, nggak tahu nanti kelaparan. Kita sebelumnya untuk meningkatkan motivasi dan semangat kalian semuanya, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Di sini udah pada semangat atau belum? Belum, masih lemes ya ini ya. Karena baru jam 6. Nah, ini Ibu ajarkan dulu ya, tepuk semangat ya. Tepuk semangat, 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 udah pada bisa? Bisa ya. 1, 2, 3. Dapat semangat, 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 semangat,
Iya, Ibu. Ibu mau tanya dulu, masih ingat nggak kalian materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Mata pelajaran matematika kita belajar apa? Juga ramai. Kemarin kita sudah belajar mengukur berat suatu benda dengan satuan tidak berlalu. Dengan gantungan baju kita tahu mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Gitu. Untuk kegiatan kita kali ini kita akan membahas mengenai materi waktu. Nah, di sini pada pukul berapa sih biasanya kalian itu berangkat ke sekolah? Ayo Mbak Pia. Aku tadi berangkat ke sekolah pukul 6. Pukul 6. Iya. 6 sudah berapa ya? Kalau Mbak Oci? Tadi pukul 6:25. Oke, kalau Mbak Evelyn 7. Mbak 7. Itu kan udah dong Mbak Evelyn. Teman kurang ya, teman kurang. Kalau Mbak Dwi? Oh, saya 7. Jadi ini sih daripada pintar membaca jam ya? Apa ya, Ibu? Soalnya kadang tuh kalau dalam jamnya panjang itu di angka sedikit, di angka 10 aku susah itu. Masih bingung? Iya, ini kurangnya apa lebihnya gitu. Pokoknya aku berangkat jam 7 tapi kurang gini. Kurang apa itu? Ya, jarumnya masih Oh, jadi masih di angka 9. Baik. Untuk yang di sini ada yang pernah terlambat nggak datang ke sekolah? Baik, Lin ini kayaknya ada. Pernah kamu nggak apa? Karena nggak lulus siang. Jadi soal itu juga kemudian ya. Di rumah sama siapa? Di rumah sama ibu. Nah, sudah ini dari kau tapi aku tiduran. Baik, saya semuanya ya. Untuk jam itu kalau kalian di rumah itu jamnya bentuknya gimana? punya aku itu kotak. Kalau yang bulat itu ada jamnya tidak? Ada dua. Ada dua ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Itu yang petak-petak. Nah itu ada yang dari sini, ada kata bendera yang nah itu namanya jam analog. Kalau ada jarum jamnya itu namanya jam analog. Kalau yang punyanya Mbak Oci tadi, yang kotak itu nggak ada jarum jamnya ya Mbak ya. Itu namanya jam digital, kayak yang ada di HP. Itu namanya jam. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama itu kita murid semuanya dapat belajar menganalisis perbedaan jam digital dan jam analog melalui media web voice theater. Kemudian yang kedua, melalui media komplit jam analog yang sudah nanti disediakan, itu anak-anak semuanya dapat mengevaluasi, menilai benar atau salahnya suatu perhitungan lama waktu. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kita nanti, anak-anak dapat membuat arah jarum jam pada gambar jam analog sesuai cerita yang sudah disajikan. Di sini sudah berlangsung semua semangat. Masih semangat Ibu, semangat ya. Lanjut ya. Lanjut. Ini Ibu punya kasus permasalahan. Di sini ada yang anak SD ini namanya Dimas. Dimas sedang berbicara dengan ibunya. Coba salah satu dari kalian ada yang berani untuk membacakan cerita ibu dan Dimas? Aku jadi ibu, aku jadi Dimas ya. Baik. Baik, ini nanti dulu ya. Berarti Mbak Oci jadi ibu Dimas. Jadi ibu. Oci jadi ibunya. Mbak Oci jadi ibunya. Aku mau jadi Dimasnya. Oke, silakan maju ke depan. Boleh? Ya, maju ke depan. Ya semangat. Kecilnya Dimas, sekarang sudah pukul 6:30 Hah? 6:30? Tapi aku bilang masih pukul 6. Kan jarak pendeknya di angka 6. Wah, baru pukul 6:50 loh. Santai dulu
dari kisah si Dimas ini, siapa yang bisa menarik kesimpulan tentang apa tadi si Dimas itu? Ceritanya tentang apa? Tadi Dimas itu belum bisa baca jam, belum bisa membaca jam. Makanya dia keluar tiba-tiba udah jam 7 lewat. Makan gadwi, apa lagi? Ya nanti yang menyesal karena ini. Oh ya, intinya ya. Nah, dari kegiatan Dimas ini berarti sangatnya tidak membaca jam itu penting ya. Dimas itu masih kebingungan membaca jam analog yang ada jamnya itu. Dimas masih bingung antara jam pendek sama jam panjang. Dan itu nanti kita akan belajar lebih lanjut cara membaca jam. Terima kasih kepada Mbak Oci dan Mbak Pia sama-sama Ibu. Oke, kita sebelum masuk materi kita fokus dulu. Sebenarnya ini ada yang sudah mengantuk ini, sudah mengantuk. Caranya gini, tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah bisa? Sudah. Oke anak-anak, kita tepuk fokus dulu ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah tambah ya fokusannya ya. Oke, sekarang Ibu memiliki sebuah video cara membaca jam. Kalian coba perhatikan video ini. Cara membaca jam. Jarum panjang pada jam menentukan menit dan jarum yang pendek menentukan jam. Jika kamu perhatikan Dalam video tadi, ini Ibu ada sebuah media pembelajaran otomotif jalan analog. Dari video tadi, yang jam pendek itu yang mana? Yang ini ya, ini ya jarum pendek. Tadi di dalam video sudah dijelaskan kalau jarum pendek itu menunjukkan apa anak-anak? Jamnya, menunjukkan jamnya. Kalau yang ini, yang panjang lebih panjang itu menunjukkan menit. kan pada jam dinding, jam meja, atau jam tangan terdapat garis-garis kecil di antara angka. Garis-garis itu Dari video tadi dijelaskan bahwa ada garis-garis kecil di antara angka. Misal di antara angka 12 dengan 1. Ada berapa ya jumlah garis-garis kecilnya? Kita hitung sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak antara 12 ke 1 itu ada 5. Setiap ruas ini yang kecil-kecil itu menunjukkan 1 menit. Berarti kalau 5 berapa menit? 5 menit. Berarti kalau misal ini 12, jarum pendeknya di 12, jarum panjangnya di angka 1. Berarti gimana cara membacanya? Jam 12 lebih 5 menit. Misal kalau jarum panjangnya di angka 3, berarti gimana? Yang lain. Coba Mbak Edin sekarang maju ke depan. Teman-teman kan tadi sudah pada bisa. Ya, Ibu ingin
Evelyn terkait dengan materi jam misal ini jam pendeknya di angka 5, yang panjangnya di angka 6. Berarti penulisannya gimana? Dan Tadi ini 5. bacanya gimana? Pukul 3, 30 menit. Kenapa kok bisa 30 menit? Kalian dari angka 12 sampai 30 menit itu berapa menit? Dari 12 ke 1 5 menit. Ditambah 5 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 5 jumlahnya jadi 30 menit. Udah pada paham semuanya? Kelipatan. Iya, kelipatan 5. Berarti dari video tadi kita sudah belajar mengenai cara membaca dan menuliskan jarum. Untuk jarum pendek tadi menunjukkan apa? Mana? Jarum panjangnya menunjukkan menit. Ruas-ruas jari tadi setiap ruasnya menunjukkan berapa menit? 1 menit. Baik anak-anak, nah dapat kita lihat ya di dalam layar. Di sini ada gambar mengenai jam digital dan juga jam analog. Lah bedanya apa berarti ini? Ya salah satu anak coba. Iya Bu, Ya coba mana? kalau jam digital itu angka Bu. Kalau jam analog? Kalau jam analog itu pakai jarum Bu. Jarum. Kalau jam digital itu penulisannya gimana? Dapat kita lihat di situ gambarnya dipisahkan dengan Titik 2 Bu, atau antara jam dengan dengan menit. menit. Baik. Tadi berarti ada berapa ya anak-anak jenis jam itu? Ada 2. Kan jam yang kalau yang satu tadi ada jamnya namanya jam analog. Kalau yang cuma angka namanya jam digital. Berarti ada berapa tadi? Ada 2 ya, jangan 3 lagi loh ya. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Sebenarnya sudah pada lemes loyo ini. Tepuk semangatnya beda lagi. Tepuk semangat. 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 Kita ulang ya. Tepuk semangat. 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 Jangan pada ngantuk loh ya. Sekarang Ibu akan mengajak kalian bermain permainan melalui web Toy Theater. Oke anak-anak, ini merupakan web dari Toy Theater. Kita akan belajar mengenai jam analog dan juga digital dari web ini. Misal yaitu contohnya, ini misal yang jarak pendeknya yang bawah sini. Kita tarik ke angka 29. Iya. Kalau jarum pendek tadi menunjukkan apa? Jari. Kalau yang jarum panjang geser ke angka 2. Berarti bacanya gimana? Ini 10 menit. Kalau di 2 tadi kan sudah dijelaskan. Kita berhitung dari angka 12. Ini ada berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti satu ruasnya tadi 1 menit. Berarti dari 12 ke 1 ada 5 menit. Ya, kalau 1 ke 2 tambah 5 menit lagi berarti 10. Berarti 9 lebih 10. Misal Ibu mau minta anak-anak semuanya coba enggak? Oke, di sini Ibu ingin meminta siapa ya? Mbak Oci ya? Ya, untuk maju ke depan, mencoba memperlihatkan kepada teman-temannya. Enggak apa-apa, itu yang seru. Nah, coba Mbak Oci buatkan pukul 12 lebih 15.
Jelaskan. Bedanya pendek kan di angka 25. Karena lebih 15 berarti dia tinggal itu menitnya itu 5 ditambah 5 ditambah 5. Ini pukul 12 lebih 15. Kita beri tepuk. Bukan ini ya. Tepuk wow. kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Pasti pintar. Semuanya kita pintar. Iya, aku semangat banget. Oh semangat. Nah di sini ada pertanyaan dibuat soal cerita. Siapa yang mau membacakan? Aku. Oke, Evelyn. Ani berangkat sekolah pukul 06.30. Pelajaran dimulai pukul 07.00. Lama waktu Ani sampai sekolah adalah 30 menit. Apakah pernyataan itu benar? Oke, tadi kan Mbak Evelyn bilang 06.30 itu sudah benar apa salah? Salah ibu. Salah ya, coba Mbak Tia benarkan dulu. Yang benar, Ani berangkat sekolah pukul 6:30 menit. 6:30. Oh, sudah paham ya Mbak Evelyn? Iya. Berarti lama waktu Ani sampai sekolah tadi adalah 30 menit. Apakah pernyataan itu benar? Kita cek dengan Mbak komen ini. Kita cek dulu 06.30 itu gimana? Jalur pendeknya kemana? Ke 6. Nah, terus jalur panjangnya yang menitnya 6. Kalau juga ya tadi ya kalau 12 kan tumpukan. Ya, kalau jalur 6.30 juga bentuk tumpukan. Nah di sini awalnya kami berangkat sekolah pukul 06.30. Terus kemudian waktu pelajaran dimulai pukul 7. Pukul 7 berarti dari sini jalur panjangnya ditaruh ke kalau 74 jalur panjangnya kemana? 12. Berarti berapa menit? Waktu Ani dari berangkat sekolah sampai dimulainya pelajaran 30. Gimana caranya kalau ini? Ini tadi sih. Kok bisa sampai 30? Tambah 5. Berarti ada 30. 5-nya tapi ada 6. Berarti 30 menit. Sudah paham? Sudah. Oke anak-anak, ini kayaknya kok lesu semua ini gimana kok? Ngantuk. Ya, bentar lagi kan buka puasa. Jadi sih. Berapa? 6. Berarti kalau pukul 6 itu jalur pendeknya kok angka berapa? Jalur panjangnya kok angka 12. Mantap semuanya ya. Kita berdiri dulu ya, berdiri ya.
Baik anak-anak, tadi kan kita sudah belajar ya, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kamu yang benar itu belajarnya pukul atau tidak? Bisa dua-duanya, bisa kumpul, bisa jam. Itu yang bagusnya. Ada lagi? Oh, belajarnya jam clock ya. Berarti nanti belajar sama Pak Indra ya. Kok 6 pukul, kok 6 Oke, Mbak Dwi ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah bagus semuanya? Sudah. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 7 siswa, 7 murid. Kita ada yang Ini ada LKPD yang pertama. LKPD yang pertama ini nanti kalian itu jangan lupa menuliskan kelompok berapa, terus anggotanya siapa saja, kemudian kelasnya juga jangan lupa. Untuk tujuan pembelajarannya di sini nanti kalian diharapkan dapat menganalisis perbedaan dari jam analog dan juga jam digital yang di sebelah kanan itu jam analog, sebelah kiri jam digital. Nanti akan disajikan beberapa pertanyaan tentang perbedaan antara jam analog dan jam digital. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pengerjaan LKPD? Itu berapa menit ini? Berapa? 15 menit. 10. Berapa 15 ya? Semangat di sana. 30. Lama. 15 menit aja ya. Silakan kerjanya berkelompok. Ayo semangat teman-teman. Ini memiliki anak berbeda. Ini kan 7 nih. Udah selesai. Oke anak-anak, sudah selesai apa belum ini? Sudah ya. LKPD satunya dikumpulkan terlebih dahulu ya. Lanjut ke LKPD yang kedua. Kelompoknya tetap saja. Baik, jadi sekarang kita akan mengerjakan LKPD yang kedua. LKPD kedua ini kalian mengevaluasi, menilai benar atau salahnya perhitungan lama waktu yang sudah bisa digambarkannya. Jadi nanti jangan lupa seperti biasanya anggota dan juga kelompok berapanya. Kemudian ini nanti kan bisa kita percobaan. Jika benar, dicetak benar. Jika salah, dicetak yang bagian salah. Nanti kalau kalian mencetak yang bagian salah, itu harus menuliskan perbaikannya itu gimana, seperti apa. Ini kan menentukan selisih waktu. Apakah benar atau tidak. Nanti kalian bisa menggunakan media jam ini. Tadi kan sudah dijelaskan caranya bagaimana menentukan menit atau jamnya. Nanti kalau tidak jelas bisa bertanya kepada ibu ya. Iya. Berputar ya dia ya. Kalau penuh berarti apa jam? Betul sekali. Kayaknya kemana Bu? Jadi kalau sudah benar, perbaikannya nggak usah. Selanjutnya selisih dari pukul 8 sampai 09.30 Bu. Nah, bisa digunakan kepada ibu-ibunya. Masih mau lanjut lagi apa enggak ini? Satukan lagi ya, mau ya? Sedih akhir mungkin Janji yang terakhir. Ya, ayo. Untuk LKPD yang ketiga ini, kalian nanti disuruh untuk membuat arah jarum jamnya. Tadi kan sudah belajar, pasti sudah pada tahu kok. Oke, misal ini ada disajikan soal cerita mengenai kegiatan si diktat. Nah, tadi misal kita bangun tidur pukul 6. Nah, di sini ada bangun tidurnya jam berapa? Pukul 6 itu jam analognya bentuknya seperti apa? Arti jamnya sama menitnya. Jadi
sudah. Kelompok lainnya juga sudah ya. Ini kita sudah mengerjakan 3 LKPD. Nanti masing-masing kelompok perwakilan maju satu kelompok satu. Oke. Untuk yang LKPD 1 terkait menganalisis perbedaan dan digital, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Ayo, acungkan tangan kalau mau. Siapa kelompoknya? Kelompoknya Badri ya? Ya Badri? Teman-teman yang lain? Biasanya dari kerangka kelompok kita akan melaporkan hasil kami. Nah, yang ini semalam juga waktu dengan menggunakan jarum. Kalau analog kan tadi di jarumnya ya. Betul nggak Pak Mulai? Kemudian kalau digital itu cuma angka saja. Betul. Betul. Ada jarumnya nggak? Enggak kalau digital. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang nomor 3 ini kalau pada jam analog terdapat 2 jarum yaitu panjang menunjukkan menit dan pendek menunjukkan jam. Semuanya sama jawabannya? Kemudian kalau jam digital itu ditulis menggunakan tanda titik 2 di tengahnya, titik 2. Kalau tidak, Betul ya. Kalau nomor 5 menunjukkan jika menunjukkan posisi tepat pada jam analog baru panjang menunjukkan angka 12. Yang tepat 12. Jarumnya jarum pendeknya menunjukkan angka 7. jadi penulisannya jam 7 lebih Jam 7 tepat. jam 7 tepat. Oke, terima kasih Badri. Ini kan beri apa ya? Tepuk gujub ya Bang Badri ya? Ya. Tepuk gujub, ILODGOB gujub. Gujub asik, gujub asik. Terima kasih Badri, silakan duduk kembali. Kemudian untuk LKPD yang kedua, kelompok mana yang mau maju? Pokoknya Mbak Eva. Mbak Evelyn ya. Mbak Evelyn ya, silakan maju. Mewakili teman-temannya. Halo teman-teman, Ya, yang mau dikasihkan. ini gue. Jadi untuk pernyataan yang pertama, teliti dari pukul 6 tepat sampai 7 tepat adalah 1 jam. Jadi jawabannya benar. Yang lain sama? Sama. Lalu teliti dari pukul 8 tepat sampai 8:30 menit adalah 30 menit. Sama semuanya? Jawabannya benar. Lalu yang kedua, teliti dari pukul 10 tepat sampai jam 9 tepat adalah 2 jam. Jadi jawabannya sama, karena telitinya 1 jam. Betul apa enggak jawaban dari kelompok 1? Betul. Ya. Lalu teliti dari pukul 9 tepat sampai jam 12 tepat adalah 2 jam. Ini jawabannya sama, karena 12 dikurangi 9 itu 3 jam telitinya. Baik, apa jawabannya sudah sama semuanya? Kalau lain sama. Ya, kita beri aplaus dulu buat Mbak Evelyn ya. Terima kasih Mbak Evelyn. Kemudian yang terakhir, LKPD 3.
belajar secara berkelompok. Nah, untuk melihat pemahaman secara individu masing-masing murid, dia akan memberikan soal itu. Nah, silakan dikerjakan sendiri-sendiri, jangan sampai. Kalau yang pernah boleh itu namanya mentor, kan berdiri. Waktu berapa menit? 10 menit bisa ya? Ini kan besok yang 2016. Biar gimana? Silakan pada hari ini berarti kita sudah belajar mengenai apa saja? Bedanya apa? Kalau belajar tapi kan pasti tahu kan bedanya jam analog sama jam digital. Kalau jam analog yang tiga itu yang kritis itu tiga. Kalau yang dua tadi berarti ada jalur jam. Kalau yang pendek, kalau yang panjang, tiap satu pos tadi berapa menit? 1 menit. Kalau dari 12 ke 1 berarti berapa menit? 5. Setelah itu kita juga belajar apa lagi? Kalau jam digital, adanya apa? Ya, misalkan dengan titik. Baik anak-anak kelas 2, di sini apa yang sudah kalian pahami tentang pengukuran waktu? Coba, ada salah satu. Bisa membaca dan menghitung Menghitung apa? jam. Jam, betul sekali. Dari pengukuran waktu tadi kita sudah belajar membaca dan mengukur atau menghitung jam. Atau Waktu. Kemudian untuk perbedaan antara jam analog dengan jam digital tadi apa? Kalau jam analog itu ada jarumnya. Ada berapa tadi jam? Ada 2, pendek sama panjang. Kalau yang jam digital itu kan tadi jam analog. Ya. Nah, kalau jam digital gimana? Itu adanya angka aja, Bu. Cuma ada angka Saja. Kemudian dari pembelajaran hari ini ada yang masih membingungkan tidak? Tidak, Bu. Sudah paham semuanya ya? Sudah. Hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah kita bahas bersama-sama? Sudah jelas ya? Untuk kegiatan hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Semua kelompok sudah bisa mengerjakan, kemudian presentasi, alhamdulillah ya. Semoga untuk pertemuan selanjutnya bisa semakin maksimal lagi dalam belajar. Pertemuan selanjutnya pada mata pelajaran matematika kita akan belajar menghilangkan sampai angka 100, membaca, menghitung, dan juga menulis jangan sampai 100. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini apabila sudah ada kesalahan